pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Franciscus Sikusanga, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK Universitas Widya Mandira Kupang, NIM 18123.002, Program Studi Pendidikan Fisika. Saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Adonara Barat, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur. Pada hari ini, Jumat, tanggal 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada kelas 11 MIA, materi tekanan hidrostatis, model problem based learning. Mohon saran dan masukannya dari Bapak dan Ibu Guru untuk pembelajaran kedepannya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Terima kasih. Kita lihat sekali ya. Selamat pagi. Konsentrasi. Ya, Pak bisa dulu. Coba cek dulu di kolom-kolom meja kalian ada sampah. Ya, ada. Ya, terima kasih untuk yang piket hari ini. Sudah membersihkan ruang kelas dengan baik. Baik. Mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai dengan doa. Nona Ngobelen bisa pimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan saya, agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur kami aturkan kehadiratmu atas berkat dan perlindunganmu sehingga kami berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat. Terima kasih yang sudah mengantar kita dengan baik. Kasih dulu. Hari ini yang tidak hadir, ada yang tidak hadir? Hadir, iya. Terima kasih. Hari ini cukup bagus, 100% tadi. Oke. Baik, pada pertemuan kita kali lalu kita sudah belajar sedikit tentang teori tentang tekanan. Hari ini kita lanjut. Bapak akan bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian ke pantai? Ya toh? Pernah? Pernah kalian berenang di air laut? Pernah. Ketika kalian selam masuk ke dalam air laut, apa yang kalian rasakan? Rasa sesak. Iya toh? Ada apa lagi? Ada tertekan dengan air. Ya, di dalam alam itu yang kalian rasakan itu yang akan kita pelajari pada konsep materi yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Ya, mengawal ini Pak akan membagikan lembaran titesi untuk kalian ya. Ini dikerjakan dalam waktu 5 menit. Ya. Dalam waktu 5 menit dikerjakan ya. Oke. Ya, 5 menit dikerjakan. 3 nomor itu. Sudah? Oke, baik. Ya, sudah bertunggu. Ini sudah? Sudah. Baik. Ya. Sudah.
ini berkaitan dengan tema kita yang hari ini, saudara kalian. Baik, dari materi yang akan kita pelajari ini cukup manfaat dalam kehidupan kita sehari. Dalam berbagai bidang, konsep tekanan hidrostatis itu sangat bermanfaat. Ada di bidang teknologi, perkapalan, teknik, kesehatan tadi itu yang sangat bermanfaat. Sehingga kalian diharapkan secara sungguh-sungguh serius dengan senang hati menerima pembelajaran kita hari ini ya. Ya. Baik, ada beberapa tujuan yang harus kita capai pada pertemuan kita hari ini. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, setelah kalian menonton video, kita didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang kedua, melalui praktikum berbantuan simulasi PET, peserta didik mampu menganalisis hubungan massa jenis, kedalaman terhadap tekanan hidrostatis dengan benar. Dan yang ketiga, melalui presentasi peserta didik mampu menyajikan hasil praktikum pengaruh kedalaman, massa jenis dan percepatan gravitasi pada tekanan hidrostatis dengan benar. Dalam pertemuan kita hari ini ada pun penilaiannya, penilaian keterampilan, penilaian sikap, dan penilaian pengetahuan. Mari Pak mengajak kalian kita menonton video ini yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Video ini jebolnya sebuah bendungan atau tang. Nah, mari arahkan perhatian. Deras tidak ya? Selain kota Depok, sejumlah kota di Libya juga mengalami banjir yang merenggut korban jiwa. Kepala pemerintahan Libya di wilayah timur, Osama Hamad, menyatakan kepada televisi lokal lebih dari 2.000 orang tewas dan ribuan lainnya hilang. Terima kasih sudah nonton. Ya, sekarang adalah membuat rumusan masalahnya atau membuat pertanyaan. Jadi dari video tadi, coba kalian buat masalahnya, rumusan masalah. Ada yang sudah membuatnya? Ada? Olah, boleh baca olah, kalau tulis sudah tahu baca olah. Makan olah. Ya, silakan olah. Apa yang menyebabkan bendungan tersebut dapat jebol? Apa yang menyebabkan bendungan tersebut dapat jebol? Apa yang menyebabkan bendungan dapat jebol? Kita tepuk tangan dulu. Sudah ada? Ayo silakan. Mengapa tanggul tersebut bisa jebol? Tepuk tangan dulu. Dan juga yang sudah tahu? Baik. Dari rumusan masalah atau pertanyaan yang telah kalian buat, untuk menjawabnya kita lakukan percobaan melalui simulasi PET. Ya, jadi kalian sudah dibantu dalam kelompok ini, Pak akan membagikan LKPD. Ya, KPD itu. Ya. Sudah toh? Sudah dapat semua LKPD-nya? Oke, silakan ditermati baik-baik. LKPD. Sehingga ya. Di situ
situ ada 3 fluida ya. Cara baik dengan teliti cara mengerjakan. Oke. Ini bisa, iya sudah. Sudah tinggal ditarik ukur pada kedalaman yang berbeda. Pada kedalaman yang berbeda jadi ukur tekanannya bagaimana. Kasih penuh ini, naik pun. Naik. Ini bagaimana? Oke. Masa jenisnya bagaimana, air ya. Dilengkapi di dalam tabel itu ya, lengkapi tabel itu yang sudah ada data di kalian itu masukkan ke tabelnya. Bisa data-data yang tadi dimasukkan di sini ya. Mana kalian? Sini, kelompok mana? Sudah, Pak. Hah? Kelompok yang sudah. Oh iya. Kelompok kelompok empat ya? Ada. Satu. Yohana di kelompok empat. Tidak boleh dari kelompok dua. Tiga. Bentar. Setelah kalian akan isi data itu. Dan di sini. Mana kelompok mana yang sudah? Supaya kita. Oh ya, kita ke kelompok. Baik, kita persilakan ke kelompok tempat mempresentasikan hasil yang mereka tadi. Jadi dibaca baik tidak kerjakan dengan ini di yang baik. Kita ke kelompok tempat presentasi. Silakan semua di depan mengambil posisi itu. Perkenalkan dulu kelompok berapa. Ya, silakan. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
disajikan oleh kelompok 4. Ya, mereka di kata pertama tentang pemilihan air ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tekanan hidrostatis. Jadi sebelumnya jenis zat cair yang kami gunakan di sini adalah air. Pada kedalaman 1 meter, tekanan hidrostatisnya adalah sebesar 9,937 kilopascal. Pada kedalaman 2 meter, tekanan hidrostatisnya sebesar 20,084 kilopascal, dan pada kedalaman 3 meter, tekanan hidrostatisnya sebesar 29,918 kilopascal. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan dari teman-teman sekalian, kami silakan. Ada pertanyaan dari kelompok ini? Ya, silakan. Tanya tadi sih, silakan. Silakan. Kelompok ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 4. Bagaimanakah bunyi tekanan hidrostatis? Bunyi tekanan hidrostatis. Baik, terima kasih Wala untuk pertanyaannya. Menurut saya, tekanan hidrostatis sendiri adalah tekanan yang ditimbulkan oleh zat air di Menurut saya, tekanan hidrostatis sendiri adalah tekanan zat cair yang ditimbulkan pada permukaan yang tenang, tanpa memperhitungkan tekanan udara luar. Iya. Ada yang menambahkan? Oh iya, silakan. Bang, menambahkan. Silakan. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang disebabkan oleh gaya pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Iya, itu ya, sudah. Jadi tekanan yang diberikan oleh saya pada suatu luasan tertentu. Jika terima kasih untuk kelompok ini, kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami pada pemateri waktu diberikan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan secara garis besar dari kurikulum kita. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan, bagaimanakah hubungan antara kedalaman dan tekanan hidrostatis. Semakin ke dalam suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Maksudnya, tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman titik zat cair. Yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan, bagaimana hubungan antara massa jenis dengan tekanan hidrostatis. Jadi, semakin besar massa jenis zat cair, maka tekanan hidrostatis juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil massa jenis zat cair, maka tekanan hidrostatis semakin kecil. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengamatan, tekanan hidrostatis pada cairan mana yang paling besar dan mengapa hal itu bisa terjadi. Tekanan hidrostatis lebih besar adalah madu, karena madu memiliki kepadatan yang lebih tinggi. Kepadatan madu disebabkan oleh kandungan gula yang tinggi. Hal ini menyebabkan tekanan hidrostatis madu lebih besar daripada air dan gasolin pada kedalaman yang sama. Yang keempat, hubungan antara tekanan hidrostatis, massa jenis, dan percepatan gravitasi adalah pH sama dengan Rho kali D kali H. Dengan keterangan P sama dengan tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal, G sama dengan percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, H sama dengan kedalaman zat cair satuannya meter, Rho sama dengan massa jenis zat cair satuannya kilogram per meter kubik. Berdasarkan hasil praktikum menggunakan aplikasi PET dan analisis kelompok, kami menyimpulkan
menyimpulkan bahwa bendungan bisa mengalami kebocoran karena tekanan hidrostatis di mana air di dinding atau belakang bendungan memberikan tekanan terhadap struktur bendungan. Hal ini menyebabkan kerusakan pada dinding bendungan atau mengalami keretakan sehingga terjadi kebocoran bendungan. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi dan praktikum kami. Jadi hasilnya kami akan memaparkan di papan tulis. Kamu punya di data apa? Nggak solid. Iya, nggak solid. Silakan. Baik. Baik teman-teman, dapat kita lihat di papan tulis. Pada percobaan pertama dengan jenis zat cairnya berupa gas solid dengan kedalaman 1 meter, maka tekanan hidrostatisnya sebesar 7,437 kPa. Pada percobaan kedua, jenis zat cair yang digunakan adalah gas solid dengan kedalaman 2 meter, maka tekanan hidrostatisnya sebesar 14,062 kPa. Pada percobaan yang ketiga, jenis zat cair yang digunakan adalah gas solid dengan kedalaman 3 meter, maka tekanan hidrostatisnya sebesar 20,768 kPa. Dari tabel ini, variabel kontrolnya adalah jenis zat cair berupa gas solid. Karena di sini jenis zat cair yang digunakan adalah gas solid, dari percobaan pertama, kedua, dan ketiga adalah sama. Variabel bebasnya adalah kedalaman, karena di sini kedalamannya berbeda-beda. Pada percobaan pertama kedalamannya 1 meter. Percobaan yang kedua kedalamannya 2 meter, sedangkan percobaan ketiga kedalamannya 3 meter. Variabel respon atau variabel hasilnya adalah tekanan hidrostatis. Ya. Ada pertanyaan? Baik, silakan. Masih ada? Kelompoknya masih ada pertanyaan? Ya, terima kasih untuk kelompok ini. Silakan tepuk tangan untuk mereka. Baik, tadi terima kasih sudah mempresentasikan hasilnya. Dari rumusan masalah yang tadi di awal tadi, siapa bisa membuat kesimpulan? Yang bisa membuat kesimpulan dari permasalahan tadi menyangkut jebolnya bendungan. Halo, siapa bisa? Iya, benar bangun. Buat kesimpulan dari rumusan masalah tadi, bendungan jebol. Silakan. Sebelumnya, masalah yang kami rumuskan adalah terkait faktor yang menyebabkan bendungan tersebut bisa bocor. Iya. Faktor-faktor yang membuat bendungan bocor adalah retakan struktur atau dinding bendungan akibat tekanan hidrostatis, kualitas material yang tidak mampu menahan tekanan hidrostatis, desain yang tidak mempertimbangkan tekanan hidrostatis, serta perubahan iklim seperti pola hujan yang dapat mempengaruhi tekanan air. Faktor apa tadi? Retakan dinding bendungan akibat tekanan, kualitas material yang tidak mampu menahan tekanan, desain yang tidak mempertimbangkan tekanan, dan perubahan iklim. Iya, jadi itulah faktor yang mempengaruhi jebolnya bendungan. Jadi ada tekanan air, ya toh? Bisa mulai curah hujan itulah, dan kedalamannya. Kenapa bendungan itu dibuat bagian dasar itu harus tebal? Karena tadi supaya bisa menahan tekanan air yang ada di bawah dasar. Jadi tekanan air itu beda sesuai dengan tadi seperti yang tadi kan 1 meter 2 meter. Di bagian permukaan beda, semakin ke dalam tekanannya semakin meningkat, ya toh? Ya, jadi untuk permasalahan bumi dasar di sini, ya tahu kita sudah belajar di pada
materi tekanan, yaitu P sama dengan ya toh, dengan F itu dia dianggap sebagai gaya berat, yaitu M kali E, sehingga P di atas sama dengan M kali G per A. Ya, M ini adalah kita ambil sebagai massa jenis. Ya, per A ya. Ya, kalau massa jenisnya bagaimana? Rho sama dengan M per E. Maka V-nya M di atas bisa kita ganti ya dengan P sama dengan Rho kali P kali E per A. P itu adalah ada hukumannya untuk P itu P yang ini. Sini adalah P yang tanpa udara luar. P0 tidak dihitung. Sehingga P itu sama dengan Rho G A. Rho itu massa jenis, G itu percepatan gravitasi, dan A itu adalah baik. Dan untuk memahaminya itu Pak melakukan tes untuk kalian ya. Ya, soal ini harus dikerjakan untuk kalian. Baik, ini ada soal uraian ini dikerjakan. Ya, jadi soal ini dikerjakan langsung diambil. Lembaran soal ini sudah baca termati baik soalnya ya. Jangan lupa nama ditulis ya di soal itu. Baik. Sudah pada dikompos. Ini soalnya sudah. Baik, selanjutnya Pak akan memberikan ini refleksi ya. Pertanyaan di kemarin itu pertanyaan refleksi untuk kalian menulis, menjawab pertanyaan refleksi ini ya. Bisa? Oke, ini pertanyaan refleksinya ditulis. Itu ada pertanyaan tidak dijawab. Kalau ada lebih itu bisa open sebelah. Ini pertanyaan tulis refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian rasakan itu ada pertanyaan, 10 pertanyaan diisi di kolom jawaban. Ya, apa yang dipasang bagaimana? Model tadi itu kamu masih cocok? Tidak. Sudah? Refleksinya sudah? Boleh kumpul? Sudah? Oh ya, ini sudah punya refleksi. Ya, terima kasih sudah refleksinya kalian ya. Kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian rasakan? Ya, iya, betul.
pembelajaran kita hari ini akan berakhir. Semoga kalian belajar untuk materi kita pada pertemuan ke depannya. Ini pertemuan berikutnya. Ada tugas yang saya berikan di buku paket ini. Ya, ulang, di buku paket ini di perpustakaan boleh dipinjam. Di buku paket halaman 78, nomor 10, 11, 12, dan 13. Itu dikerjakan. Pertemuan berikutnya dikumpulkan. Saya? Itu soal tugasnya ya. Itu dipinjam di perpustakaan. Menutup pembelajaran kita ini, mari kita berdiri. Kasih briefing dulu kak? Boleh. Iya. Nona Sari bisa menutup pembelajaran kita dengan doa. Silakan. Marilah kita berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut kepercayaan saya agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhan kami, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami selama pembelajaran tadi. Terima kasih. Selamat